kasih Tuhan sangat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Salam saudara, kita bersyukur hari ini karena kita kembali boleh bertemu di dalam Sermon Today. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, hari ini saya rindu supaya kita kembali belajar dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya akan bacakan bagi kita dari ayat yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang telah dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Roma, Rasul Paulus menulis surat Roma ini ditujukan kepada jemaat di Roma, saudara, dengan tujuan adalah supaya mereka belajar
dari apa yang sudah dia alami, apa yang sudah yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sendiri seperti apa Rasul Paulus, dan kita kenal dia adalah orang yang dulunya seorang pembenci Kristus. Dia punya surat tugas untuk membunuh para pengikut-pengikut Kristus. Tapi Tuhan memakai dia. Tuhan mencari dia. Tuhan memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa dia dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menyadari bahwa ketika dia dikuduskan, dia diselamatkan, dia menerima kasih karunia sebagai jabatan rasul. Untuk apa? Untuk menuntun semua bangsa. Menuntun semua bangsa. Untuk apa? Untuk supaya mereka percaya kepada Yesus. Percaya, bahkan bukan hanya percaya, tetapi juga taat kepada namanya. Itu yang sudah dilakukannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam ayat yang ke-16 dan 17 di sana dia katakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di ayat yang ke-16 ini dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Karena dia menyadari Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dari dasar itulah dia berkata di dalam ayat yang kelima, dia punya jabatan, dia dipanggil menjadi jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka taat kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Jadi yang memotivasi dia, yang membuat dia mampu melakukan itu karena dia punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Dia bergerak berdasarkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, perikop bagian di dalam catatan sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, atau dalam ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau di dalam bahasa aslinya, atau saudara bisa melihat di dalam bahasa Inggris NIV, di sana dikatakan bahwa aku sesungguhnya tidak akan malu untuk memberitakan Injil. Kenapa dia katakan aku tidak akan malu untuk memberitakan Injil? Saudara, ini ditulis karena sewaktu dia memberitakan Injil, ada begitu banyak tantangan yang dia alami. Dia di penjara. Ketika dia menulis ini, dia berada di penjara. Bahkan ketika dia menulis surat untuk Filipi, dia berkatakan bersukacita, ada begitu banyak kata sukacita. Dia mengalami banyak hal oleh karena pemberitaan Injil itu. Apa yang dia alami? Dia di penjara. Apa yang dia alami? Dia karam kapal. Bahkan dikatakan 3 kali dia mengalami karam kapal. Bahkan apa lagi saudara, ketika dia memberitakan Injil, dia digigit ular. Ada banyak pergumulan, ada banyak kelihatannya dalam orang lain melihat bahwa wah, ini terlalu banyak musibah yang engkau alami Paulus. Masihkah engkau tetap setia untuk memberitakan Injil? Karena itu dia bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh itu di dalam tulisan Alkitab Indonesia dikatakan mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sesungguhnya sebenarnya aku tidak akan malu untuk memberitakan Injil dengan semua yang terjadi, yang aku alami.
digigit ular, karam kapal, di penjara. Tentu orang melihat, waduh, bagaimana sih kau ini Paulus? Ketika engkau mengikuti Yesus, memberitakan Injil, begitu banyak musibah yang engkau alami, yang engkau rasakan. Sehingga dikatakan, dengan semua peristiwa itu, dia tidak akan malu untuk memberitakan Injil. Karena dia mempunyai keyakinan yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah bagi dia. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Karena itu saudara, sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, kata Paulus, Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima, ketika dikatakan bahwa dia itu adalah rasul dengan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Kristus, dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, karena kamu telah menjadi milik Kristus. Kamu juga. Siapa kamu itu? Ya saudara dan saya, karena kita percaya kepada Kristus. Karena itu saudara, mari kita terus menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita tidak malu memberitakan Injil. Mari kita tidak malu untuk menyampaikan kabar itu. Mari kita tidak malu untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk supaya orang lain bisa mengenal Kristus dari pemberitaan yang kita alami. Di dalam pasal yang ke-10 di dalam Injil di dalam kitab Roma ini dikatakan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak ada yang memberitakan. Bagaimana kalau mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyadari seperti kata Paulus, sesungguhnya kita juga adalah termasuk di antara mereka, seperti Rasul Paulus yang telah dipanggil karena kita adalah menjadi milik Kristus. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk hidup terus dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biar kita tidak jemu-jemunya untuk memberitakan Injil. Penginjilan menjadi sebuah gaya hidup kita di dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara katakan, waduh Pak, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk berkata-kata seperti itu, milikilah iman yang teguh itu dengan menjadi saksinya. Hidupilah Injil itu menjadi kekuatan Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan itu di dalam setiap tantangan pergumulan yang kita alami, kita punya kekuatan hidup untuk menjalani. Ketika kita menghadapi pergumulan, orang lain melihat kita sungguh berbeda. Amin. Biarlah ketika orang melihat hidup kita berbeda, kesempatan bagi kita untuk menceritakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Jadilah saksi-saksi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami supaya kami tidak malu untuk memberitakan Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami, menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Dari Injil itulah, kabar baik itulah kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kabar baik yang Tuhan beritakan bagi kami. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus, kami boleh mengerti dan memahami. Biarlah jemaat-Mu tetap setia di dalam kehidupan mereka untuk terus memberitakan Injil di dalam kehidupan, untuk terus bersaksi tentang Engkau, untuk terus menghidupi Injil itu di dalam kehidupan. Karena kami adalah saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.